Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ali Janus Sadrina dan rekan saya Desri Ayu Lestari. Kami dari kelompok B01 akan memaparkan materi mengenai biomolekul asam amino dan protein. Protein merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel. Protein menentukan ukuran dari struktur sel, komponen utama dari sistem komunikasi antar sel serta sebagai katalis berbagai reaksi biokimia di dalam sel. Protein memiliki jumlah yang sangat bervariasi, mulai dari struktur maupun fungsinya. Peranan protein diantaranya sebagai katalisator, pendukung, cadangan, sistem imun, alat gerak, sistem transport, dan respon kimiawi. Protein-protein tersebut merupakan hasil ekspresi dari informasi genetik masing-masing suatu organisme, tak terkecuali pada bakteri. Struktur protein. Protein tersusun dari peptida-peptida sehingga membentuk suatu polimer yang disebut polipeptida. Setiap monomernya tersusun atas suatu asam amino. Asam amino adalah molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan gugus amino yang mana pada bagian pusat asam amino terdapat suatu atom karbon asimetrik. Pada keempat pasangnya yang berbeda itu adalah gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan berbagai gugus yang disimbolkan dengan huruf R. Gugus R disebut juga sebagai rantai samping yang berbeda dengan gugus amino. Selanjutnya, protein bisa mengalami pelipatan-pelipatan membentuk struktur yang bermacam-macam. Adapun struktur protein meliputi struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarter. Pembentukan ikatan peptida. Reaksi pembentukan ikatan peptida antar asam amino dan protein yang terjadi merupakan reaksi kondensasi yang ditandai dengan lepasnya molekul air ketika reaksi berlangsung. Hasil dari ikatan ini merupakan ikatan CONH dan menghasilkan molekul yang disebut amida. Semua protein terbuat dari rantai asam amino ikatan yang bersama-sama dalam cara yang sangat spesifik. Sebagian besar asam amino memiliki gugus karboksil tunggal COOH di satu sisi dan gugus amino NH2 di sisi lain. Asam amino yang berdekatan dapat membentuk ikatan peptida ketika satu kelompok asam karboksil yang bergabung dengan gugus amino yang lain. Hierarki protein. Yang pertama ada asam amino, di bawahnya ada dipeptida, di bawahnya lagi ada polipeptida, yang terakhir adalah protein. Selanjutnya ada struktur protein. Struktur protein ini dibagi menjadi 4 level, yaitu struktur primer, terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Yang kedua, struktur sekunder, rantai protein dapat membentuk heliks, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antar asam amino pembentuknya. Yang ketiga, struktur tersier, campuran dari struktur sekunder yang menyusun rantai polipeptida. Dan yang terakhir, struktur kuartener, terdiri atas 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Pengelompokan protein berdasarkan asam amino penyusunnya. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina atau NH2, gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen atau H, dan satu gugus sisa atau R dari residu. Disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Pengertian dalam biokimia yaitu keduanya terikat pada satu atom karbon C yang sama, atau disebut juga dengan atom C alfa. Asam amino non-esensial. Asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh manusia
dengan bahan baku asam amino lainnya. Contohnya alanin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, glutamin, dan prolin. Asam amino esensial, asam amino yang harus didatangkan oleh dari luar tubuh manusia karena sel-sel tubuh tidak dapat mensintesisnya. Sebagian besar asam amino ini hanya dapat disintesis oleh sel tumbuhan. Contohnya isoleusin, leusin, lisin, metionin, phenylalanin, treosin, valin, triptofan. Asam amino semi esensial, asam amino yang dapat menghemat pemakaian beberapa asam amino esensial. Juga dapat diartikan asam amino yang dapat mencukupi untuk proses pertumbuhan orang dewasa, tetapi tidak mencukupi untuk proses pertumbuhan anak-anak. Contohnya arginin, histidin, cysteine, glisin, serin, dan triosin. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik atau cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi zwitter ion. Salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme yaitu sebagai penyusun protein. Klasifikasi protein dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan komponen kimiawi, yaitu protein sederhana, protein konjugasi, protein turunan. Yang kedua berdasarkan kelarutannya, ada albumin, globulin, glutelin, prolamin, histon, dan protamin. Dan yang terakhir berdasarkan bentuknya, protein berbentuk serat, fibrous protein, dan protein berbentuk bola, globular protein. Sifat-sifat fisikokimia asam amino dan protein. Sifat fisikokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya, yaitu sebagai enzim, sebagai protein transport, sebagai protein nutrien dan penyimpanan, sebagai protein kontraktil, sebagai protein struktur, sebagai pertahanan atau antibodi, dan yang terakhir sebagai protein pengatur. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok B01 mengenai biomolekul asam amino dan protein. Untuk itu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Apoteker Surya Amal MKes selaku dosen pembimbing mata kuliah biokimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.